أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. Ayuhal hadirin ulama al-fadil rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya dan tidak ada kebengkokan padanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti syariatnya dan memperjuangkan syariatnya hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, sejatinya yang mengisi adalah Kiai Rafiq. Mudah-mudahan beliau dimudahkan urusannya dan istrinya yang sedang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah majelis ini dengan kehadiran para kiai, para ulama dan para asatid mudah-mudahan menambah keberkahan di dalam majelis ini. Alhamdulillah Al-Fakir diberikan tugas untuk menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Israel tadi adalah negara haram yang berdiri di atas tanah halal, yaitu bangsa Palestina. Yang tanah tersebut adalah tadi sudah dijelaskan adalah statusnya adalah tanah khorojiyah atau tanah kaum muslimin sampai hari kiamat. Jadi sampai hari kiamat, baik tanah di Mesir, tanah di Irak, Iran, Syam yang ada di Syam yang termasuk Palestina, ini adalah tanah khorojiyah atau tanah negeri-negeri kaum muslimin yang sudah ditaklukkan oleh para sahabat. Israel masuk ke Palestina ini dengan kekuatan tadi deklarasi Balfour, yaitu tahun 1917 setelah Inggris dan sekutunya melumpuhkan kekhilafahan Turki Utsmani. Jadi Israel ini digerakkan oleh Zionis Internasional yang digagas oleh Theodor Herzl. Jadi negara bagi kaum Yahudi Ashkenazi ini kebanyakan berideologi komunis Marxis. Jadi Israel didukung Inggris dan Amerika dan berbagai negara Islam atau negara-negara Islam di Timur Tengah yang hipokrit ya, yang bermuka ganda. Jadi Yahudi Zionis ini yang kafir telah berkali-kali menjarah, menjajah dan merampok negeri-negeri kaum muslimin atas perlindungan Inggris dan Amerika. Ayuhal ulama kiai yang dirahmati oleh Allah, sejak dulu bahkan mungkin saat ini kaum Yahudi dan sekutunya senantiasa mengintai kaum muslimin baik dari dalam dan luar. Mereka bekerja siang dan malam untuk apa? Mencapai target mereka, yaitu melucuti akidah umat Islam. Mereka berusaha mengubur panji-panji Islam, berusaha memurtadkan kaum muslimin dan memonsterisasi penegakan Islam kafah dan para pengembannya. Rencana busuk inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum inistatatu. Dan mereka itu tidak akan berhenti atau tidak henti-hentinya mereka memerangi kamu sampai kamu menjadi murtad, yaitu seandainya mereka sanggup. Quran surat Al-Baqarah ayat 217. Hadirin rahimakumullah,
Jadi secara formalitas musuh-musuh orang-orang beriman ini dapat dibagi menjadi 5 kelompok besar. Yang pertama, misionaris dan orientalis. Yang kedua, komunisme internasional. Bahkan mungkin komunisme lokal ini di negeri kita itu banyak. Yang ketiga, Zionisme internasional. Mungkin juga baser-baser Zionis di negeri kita itu sangat banyak. Yang keempat adalah imperialisme atau penjajah. Dan yang kelima ini adalah epikon atau kaki tangan negara-negara barat. Nah, di negeri kita itu juga kaki tangan negara-negara barat itu banyak. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan namanya, tapi insya Allah para ulama, para kiai ini sudah banyak mengetahui. Jadi dakwah kita itu ya harus menyampaikan kebenaran ini kepada umat Islam yang mereka sebenarnya sudah beragama Islam, tapi harus dikembalikan kepada Islam. Jadi jika dakwah Islam ini sedang menghadapi berbagai tekanan yang mana persekusi, penjara telah menjadi jihad yang berat, maka pada saat itu Islam menuntut keseriusan dan pengorbanan di sisi Allah. Dan siapakah yang memahami jika dakwah ini ya dakwah yang tenang, ya kan, yang di zona-zona aman gitu. Apakah tidak ada penderitaan atau pengorbanan? Seakan-akan mereka melupakan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sya'i wadh-dharra'i wa zulzilu hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'hu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka, kesengsaraan, serta digoncangkan dengan berbagai macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang beriman, mata nasrullah. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, apakah saudara-saudara kita yang ada di Palestina, Uighur itu juga tidak mengatakan mata nasrullah? Kapankah, bilakah datangnya pertolongan Allah? Semoga Allah memberikan secepatnya pertolongan kepada negeri-negeri kaum muslimin yang dijajah oleh Zionis ini, Zionis kafir yang laknatullah. Ingatlah pertolongan Allah itu dekat. Ayuhal hadirin yang dirahmati Allah. Jadi pertolongan Allah dan kemenangan Islam harus segera diwujudkan dengan mencurahkan segala daya upaya yang ada dalam rangka mewujudkan satu sistem pemerintahan yang berkonstitusi sepenuhnya kepada konsepsi Islam secara kafah. Kaum muslimin harus bergabung dalam satu jamaah dan satu barisan komando dalam menghadapi musuh sampai hukum Allah betul-betul dapat terwujud dalam kenyataan. Takbir! Dan setiap generasi Islam wajib menegakkan sistem pemerintahan yang religius yang berdasarkan hukum Islam secara kafah. Dan kesemuanya itu merupakan kewajiban kita untuk mewujudkannya. Sebagaimana yang dikatakan kaidah usul, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang menjadi penyempurnaan atau pelengkap suatu kewajiban, maka ia pun wajib adanya. Jadi setelah daulah Islamiyah atau khilafah terwujud dan kaum muslimin sudah memiliki seorang pemimpin atau khalifah dan persatuan mereka telah
terorganisasi dengan rapi, maka di saat itu mereka wajib menunduk seluruh alam di bawah konsepsi Allah. Pada saat itu jihad perang pun menjadi kewajiban setiap individu muslim bila kondisi itu mengharuskan partisipasi semua orang atau menjadi fardu ain. Tetapi bila tidak, maka kewajiban ini hanya merupakan fardu kifayah saja. Dan ini adalah merupakan makna atau realisasi dari firman Allah, wa qatiluhum hatta la yakuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah fa in tahaw fa inna Allaha bima ya'maluna basir. Yang artinya, dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat dan apa yang mereka kerjakan. Jadi banyak sekali ayat-ayat yaitu yang untuk mengusir penjajah atau orang-orang yang memerangi kaum muslimin, termasuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina ini. Mereka sedang berjihad secara defensif, yaitu mempertahankan nyawa mereka, mempertahankan tanah kaum muslimin. Dan tentunya hanya satu cara dengan menyelesaikan penjajah Israel ini, yakni dengan diterapkannya syariat Islam di bawah naungan khilafah dan jihad ke penjuru dunia. Takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Aqulu Akbar. qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisyairil muslimin min kulli dambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.